Tentunya di pagi yang penuh berkat hari ini Bapak dan Ibu bersama, marilah kita sambut kehadiran dari calon mempelai pria Yefta Bintang Kurniawan. Tentunya di pagi hari ini yang selalu ada untuk Yefta Bintang Kurniawan. Marilah kita sambut bersama kedua orang tua dari Yefta, Bapak Sumardi dan juga Ibu Murni. Di pagi yang istimewa hari ini juga marilah kita sambut bersama kedua orang tua dari calon mempelai wanita, Ibu Christine Samosir dan juga Bapak Liberson Silalahi. Misi. Tahan dulu Bapak. Tahan dulu. Oke. Bagus. Kamera sini, boleh saling pandang dikit dulu. Nah, gitu saling pandang aja kan, saling pandang aja. Nah, gitu cakep. Oke, silakan pelan-pelan. Well, so ladies and gentlemen, this is Yefta and Elsa. We
sebab segala perintahmu benar. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Holy, holy, holy. Holy, holy, Lord God Almighty, early in the morning, our souls rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, and Trinity. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Engkau bagi puji di hari yang teduh. Suci, 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 Tuhan perkasa, Allah Tritunggal. Sama ya. Bebas. Iya. Pak Mardi bagaimana kabarnya? Puji Tuhan bahagia. Bahagia Bapak Ibu. Ya, saya ada bolpen. Itu bolpen. Karena di sini mimbarnya bisa kemana-mana. Nah, tolong Bu, gerakan ya. Tangannya seperti ini. Terus bolpennya taruh di sininya. Disimbangkan. Bisa nggak? Tangan satu aja. Oke, mantap. Terima kasih. Siapa namanya? Nyonya Mary. Ini yang belum menikah, siapa yang belum menikah? Masuk bujuk kumpul dewi. Yang belum menikah. Wah, salah itu kalau kesana. Ayo, Eti, seimbangkan. Iya. Lagi diambil. Karena belum menikah mungkin ya. Oke, sip, mantap. Terima kasih ya. Ya, ini bolpen ini mudah sekali Bapak Ibu. Karena bolpen ini ada yang datar, gak semua bulat. Mas, mau turun. Ya, untuk menyeimbangkan segala sesuatu perlunya ada konsentrasi. Kayak saya mau bikin sulap. Perlu ada konsentrasi, jelas. Ketika menyeimbangkan ada sesuatu yang harus direlakan. Bolpen tadi itu dalam kepalanya itu harus lebih berat. Bagaimana yang lebih berat ini agak dimundurkan agar seimbang. Menikah, membangun rumah tangga, menentukan bagaimana keseimbangan itu ada. Nah, saat ini Mas Yepta dan Mbak Elsa sedang ingin membuat keseimbangan itu. Mas Yepta, mau tanya saya dikasih waktu sampai 2 jam dong. Kalau bedanya Mbak Elsa? Ya, Elsa ini percaya. Dia sangat berbakti sama orang tua. Jadi bahkan untuk dirinya sendiri itu kadang nggak memikirkan dirinya sendiri, lebih orang tua, kakaknya, adiknya, sangat mengasihi neneknya. Kekurangannya dong, nggak enak kalau kelebihannya ya. Menikah kelebihannya udah semua dibayarkan, kekurangan sekarang jujur. Terkait apa? Jujur. Kekurangannya kan
Oh iya, selesai. Kurangnya apa ya? Kadang kalau sudah punya prinsip yang kuat, sudah punya dia berpegang teguh sama sesuatu, keyakinan sesuatu, itu susah digoyahkan. Tapi termasuk hal baik dan hal buruk juga kayak gitu kadang. Jadi agak susah. Maulana bisa menunggu ya. Apa ya? Kelebihan dari Mas Yefta, orangnya sangat sabar kok. Kekurangannya sekarang. Kekurangannya Ya, ini wah, kemarin waktu katekisasi Bapak Ibu sebelum menikah, anak kita berdua ini ada katekisasi calon manten. Sama, apa yang kamu suka, apa yang enggak, kelebihan kurang sudah saya tanyakan. Ternyata jawabannya sama. Berarti kalau sama, kalau dalam ilmu nun sewu, kalau saya salah, ada teman-teman polisi ketika menyidik menanyakan satu hal, kalau jawabannya sama ketika ditanyakan berulang-ulang, berarti itu jujur. Nah, di dalam mitologi Yunani, di situ ada namanya Themis. Themis itu kalau saya nggak salah, Dewi Keadilan. Dewi Keadilan itu digambarkan matanya ditutup dengan kain gitulah, kain atau apa gitu. Terus kemudian tangannya satu bawa timbangan, terus satunya bawa pedang. Ketika Themis itu di mitologi itu dipakai gambaran untuk suatu keadilan, menyeimbangkan segala satu dengan mata tertutup, ini rada angel. Mata tertutup itu semuanya sama, terus kemudian menyeimbangkan ya semuanya harus seimbang. Terus pedang yang seperti ini itu untuk satu yang keadilan tidak harus dengan pedang, tidak terus dipakai yang utama, tapi ini kemudian yang kemudian. Di dalam mitologi itu pun juga disebutkan kenapa Dewi? Karena dalam mitologi Yunani, kembali lagi mitologi Yunani, di situ karena perempuan itu penuh dengan kedamaian, mau tentang kesabaran. Jadi kalau dalam Ibrani, bahasa Ibrani pun bumi itu sebagai adamah, itu berarti feminim. Jadi segala sesuatu yang penuh dengan kasih itu identik dengan perempuan. Ternyata saya coba tadi sabar, mengasihi. Iya. Ya, Bapak Ibu dan sudah terkasih. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Mari panjenengan bersani sekarang. Ketika yang datang saat ini dengan suami dan istrinya, panjenengan bersani. Mari kita lihat, perhatikan. Apakah di dalam pernikahan panjenengan sudah menyeimbangkan hidup itu? Apakah sudah seimbang relasi itu? Kalau dalam bacaan kita, Rasul Paulus menyampaikan kepada jamaat di Korintus, sebab saya baca di TPLAI yang terjemahan yang kedua. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Yang ditekankan di sini adalah keseimbangan. Dan saya, kalau seandainya di dalam Korintus itu jemaatnya, kalau ada orang yang kekurangan, berikanlah sesuatu. Bukan dalam arti itu berikan, tidak, agar hidup itu seimbang. Segala sesuatu yang diterima itu juga ada keseimbangannya. Melakoni pena. Kemudian di ayat yang ke-14, hendaklah sekarang ini kelebihan dan kau mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Balik lagi di sini, keseimbangan yang menjadi pokok pembahasan kita. Membangun rumah tangga demikian, Bapak Ibu. Di dalam membangun rumah tangga itu saya tidak suka dengan bahasa, saya ini ketika menjadi rumah tangga itu saya berkorban. Saya nggak suka dengan itu. Kalau berkorban berarti saya atau siapapun, saya Pak Pendeta, kalau menikah itu saya berkorban sungguh. Saya merelakan ini, bukan berkorban. Tetapi itulah hidup. Kalau merasa menjadi korban, tidak seimbang. Selesai. Saya korban demi keluarga. Tidak. Itu tanggung jawab kok. Nggak bisa. Nggak ada yang namanya berkorban untuk keluarga. Yang ada adalah ini tugas saya, ini tanggung jawab saya sebagai
Ya ini kalau Paulus mengatakan kalau kurang, kekuranganmu itu dicukupkan oleh orang lain. Kelebihanmu untuk memberikan kecukupan ke orang lain. Di situ tidak ada yang namanya udah kau berkorban untuk orang lain, biar orang lain cukupkan. Tidak ada. Itu tugas panggilan kita semuanya. Ketika kita lebih, kita yang ini tugas kita. Kalau teman-teman kita ada haknya orang lain. Kalau saudara kita muslim, di dalam berkat kita itu ada berkat jataeum, bukan berkorban. Maka saat ini mari kita lihat pasangan kita. Oke, Mas Yepta tadi melihat kelemahannya Mbak Elsa. Baik, sing sayangi Mbak Elsa ngerti kelemahan sampean Mas. Kekurangan sampean kan apa berarti kau begitu sempurna di mataku, kau begitu indah. Gak bisa saya. Gak bisa saya terus. Iya, ketika membangun rumah tangga Bapak Ibu, dalam Rasul Paulus ini menyampaikan, loh inilah keberadaanmu dalam dunia itu menjadi seimbang, agar keberadaan kita menjadi seimbang. Membangun rumah tangga harus seimbang. Kelemahannya Mas Yepta dicukupi dengan kelebihannya Mbak Elsa. Demikian pula sebaliknya. Nah, ketika seperti itu ada kompromi. Kalau Pak GI menyampaikan ada kompromi dalam rumah tangga, dia betul. Saya dulu, kalau saya sukanya balapan. Ya, saya pembalap Bapak Ibu dulu. Asli, saya punya KIS, kartu izin start. Ketika saya menikah sama istri saya, mungkin saya balapan. Istri cewek, mulai tau gak? Mulai tak, gitu. Ada sesuatu yang bukan berkorban, saya gak berkorban. Ini konsekuensi logis saya menikah. Apalagi jadi pendeta. Pendeta kok trek-trekan, wah bubar. Ya, ini konsekuensi saya. Jadi saya nggak berkorban, saya nggak mau mengorbankan cita-cita saya, tidak. Bukan seperti itu. Maka menikah pun juga demikian. Saya memantapkan diri saya untuk menikahi Elsa. Saya memantapkan diri saya untuk menikahi Yepta. Saya tidak berkorban, saya tidak mengorbankan masa depan saya, tidak. Mari kita titip bersama masa depan itu. Kalaupun memang saya di sini, istri saya dulu pegawai tetap di Boromis Bandung. Terus kemudian ikut saya ke Dawar Bandung. Tetapi karena ingin aktual, istri saya ke Jogja. Kita tidak berkorban. Tetapi itu konsekuensi logis. Lah oleh karenanya di sini Paulus bercerita kepada kita. Ada dua hal Bapak Ibu. Untuk bangun keseimbangan ada kerelaan dan keangkuhan. Kerelaan, nyapu aku harus rela, merelakan diri, sadar, menyadari diri dulu. Sadar, saya sadar dulu. Ketika saya menikah dengan kesadaran diri yang saya dengan sadar diri, saya memantapkan diri untuk melakukan A, B, C, dan D. Ini karena keluargaku. Nah, kemudian dalam kerelaan itu ada tujuan bersama. Kenapa saya harus menikah? Ya karena saya sudah berusia Pak. Teman-teman saya sudah pada menikah, saya belum menikah. Kalau tujuannya seperti itu monggo gak masalah. Tetapi ketika setelah katekisasi, apa Mas tujuannya Rabi Mas? Kudu iso jawab karena tak berkati sampean. Bangun keluarga yang bahagia, lestari, keluarga yang lestari, dan ikut serta dalam karya Tuhan. Lulus, diberkati Bapak Ibu. Membangun rumah tangga yang bahagia itu cara menikah. Ya, sekarang bangun rumah tangga yang bahagia, apakah itu lepas dari masalah? Tidak. Bahagia itu tidak hanya sekedar menikmati kecukupan, kemewahan, keberlimpangan harta atau apapun, tidak. Di dalam kebahagiaan, di situ ada segala sesuatu yang kita upayakan. Saya sering melihat meme-meme di IG atau di Twitter atau di grup-grup WA, dan saya juga orang lama grup-grup Facebook. Di situ ada yang mengirimkan sebuah video. Ibu yang bercengkrama bahagia dengan anaknya di pinggir jalan. Di sampingnya ada gerobak sampah. Mungkin panjenengan pernah melihat itu. Oh iya. Ternyata bahagia itu bukan seberapa banyak yang kita miliki. Kebahagiaan seberapa menerimanya diri kita. Bersyukur atas segala yang Tuhan berikan kepada kita. Mas Yepta bersyukur atas Mbak Elsa. Demikian pula Mbak Elsa bersyukur atas Mas Yepta. Beres. Membangun rumah tangga yang bahagia selesai di situ.
Kalau mencari yang lebih baik, mencari yang lebih cantik, lebih ganteng, wah, saat ini melihat seperti Lee Min Ho, besok seperti siapa? Siapa sekarang? BTS ini laki-laki atau perempuan ya? Laki-laki ya? Berisa ini muridnya SD itu gitu. Kalau mencari lebih baik, wah, semuanya bisa. Tapi bagaimana kita dengan sadar seperti dalam Rasul Paulus ini, kekuranganmu bisa diberikan kelebihan oleh saudaramu, mensyukuri segala hal yang kita terima. Mencapai itu kebahagiaan tidak harus kita cukup lebih dulu, tidak. Demikian pula ketika Lestari. Lestari itu di dalam Toto Pranoto dikaji Bapak Ibu. Lestari itu menurunkan anak cucu. Dene Gusti ngersakaken mangke kalau Tuhan memperbolehkan dan menghendaki, bahasa Jawa kadang-kadang, terus kemudian menghendaki saudara kita ini diberi keturunan, itu ada Lestari, melanjutkan keturunan, melanjutkan masa harapan dari keluarga. Kemudian yang terakhir tadi, ikut serta dalam karya Tuhan. Jangan lupa bahwasanya kerangka semuanya ini, saya bisa seperti ini, saya bisa memiliki ini, saya bisa melakukan itu, semuanya kerangkanya adalah Tuhan. Terkadang Bapak Ibu, Rasul Paulus mengingatkan kita, terkadang untuk keseimbangan itu gak seimbang karena apa? Keangkuhan, karena segala sesuatu itu karena saya. Segala sesuatu saya miliki, segala sesuatu saya dapatkan, segala sesuatu bisa saya lakukan karena saya. Lupa bahwa saya yang menata semuanya itu adalah Tuhan. Maka tadi terima kasih Nyonya Mary dan juga Dik Yola. Contoh, ya saya tenang dulu. Oh, tiba, oh langsung. Disitulah percaya bahwasanya iya, yang mengatur keseimbangan adalah Tuhan. Kita sebagai pelaksananya. Maka pasrahkan semuanya kepada Tuhan, maka semuanya akan seimbang dengan kesadaran diri dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari saat ini kita pun juga mengingatkan akan saudara-saudari kita, tentunya untuk Mas Yeta. Pasangan menikah itu untuk langsung seimbang. Seimbang dalam artian sadar betul apa yang harus kita lakukan. Seimbang itu pun juga tantangannya tidak mudah. Karena kelebihan Mas Yeta bisa menutupi kekurangan Mbak Elsa. Demikian juga kekurangan Mbak Elsa menutupi kelebihan Mbak Elsa menutupi kekurangan Mas Yeta. Demikian kita semuanya Bapak Ibu. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, kelebihan kekurangan kita, itu dipakai Tuhan untuk perantara karyanya. Rumah tangga pun demikian. Mengerti satu dengan yang lain itu bukan dalam untuk berkorban, tetapi sadar betul menikah satu tujuannya adalah membangun rumah tangga yang bahagia. Di dalam kekurangan, kelebihan, di dalam masalah, dalam sukacita, kesuksesan, semuanya mari kita kemas bahwa aku menikah ini untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Bahagia tidak melulu dengan kepenuhan, dengan pemuasan, dengan ketercukupan. Bahagia pun di situ ada sisi kekurangannya. Mari ingat Mas Yeta dan Mbak Elsa. Sampai berdua ini yang menyatukan adalah Tuhan. Sampai berdua ini yang menyatukan dua keluarga ini adalah Tuhan. Antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan kasih. Tetapi justru melalui perkawinan itu Allah telah mempersekutukan saudara berdua dalam persekutuan kasih dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling mendoakan serta saling mendukung dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari agar keseimbangan terwujud nyata. Dalam kenyataannya, kehidupan berkeluarga tidak pernah lepas dari tantangan dan godaan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Oleh sebab itu, hendaknya saudara dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga, jangan sampai melupakan persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah dan doa. Demikian kiranya ibadah hari ini menjadi landasan bagi ibadah dalam keluarga masing-masing, khususnya bagi keluarga mempelai sekalian. Mempelai berbahagia, Majelis Jemaat GKJ Windawar Blandung tidak keberatan
memenuhi permintaan saudara-saudara untuk memohonkan berkat Tuhan atas perkawinan saudara-saudara. Tetapi sebelum kami mohonkan berkat kepada Tuhan, kiranya saudara-saudara berkenan menjawab pertanyaan berikut dengan hati yang tulus. Saudara, Saudara Yefta Bintang Kurniawan, apakah saudara percaya bahwa saudari Elsa Juniarti Silalahi adalah jodoh pemberian Tuhan sebagai mitra yang sepadan dalam hidup saudara? Bagaimana jawab saudara? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Saudari Elsa Juniarti Silalahi, apakah saudari percaya bahwa saudara Yefta Bintang Kurniawan adalah jodoh pemberian Tuhan sebagai mitra yang sepadan dalam hidup saudari? Bagaimana jawab saudari? Apakah percaya? Iya, saya percaya. Atas dasar pengakuan saudara sekalian, maka dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami menetapkan perkawinan saudara sekalian. Marilah kita bersama berdoa. Bisa. Sebelum saya ketemu Elsa saat itu, saya sering galau pada waktu itu. Mungkin teman-teman saya di sini tahu, kayak teman-teman iCare, teman-teman komunitas saya, Rio, terus Tutus, Ko Kenny yang ada di sana, Michael, semuanya tahu. Ko WA, Ko Andrew bahkan yang pelayanan. Saat itu saya memikirkan, Tuhan kapan ya Tuhan kasihkan jodoh yang dari Tuhan. Terus tiap pulang ke rumah pasti orang tua tanya, ya pacarnya nggak diajak, padahal memang belum punya pacar kayak gitu. Saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Pada waktu itu doa saya cuma, Tuhan kayaknya saya sudah berserah lah. Saya mohon bisa dipertemukan dengan pasangan yang dari Tuhan, dan berharap bahwa nanti dia akan menjadi pacar pertama saya dan terakhir saya. Lalu tidak lama setelah saya berserah dan doa, saat itu tiba-tiba ketemu sama Elsa. Nah, sebelum bertemu sama Elsa, dulu saya diajari untuk membuat kriteria pasangan hidup sama Pastor Bobby, sama Ko Andrew juga. Dan ketika saya menulis must have-nya apa, nice to have-nya apa, yang not to have-nya apa, terus saya simpan. Dan ketika ketemu Elsa, semakin lama semakin mengenal dia, karakternya. Terus saya buka lagi, ternyata semua kriteria yang saya tulis dengan detail 100% ada di Elsa. Termasuk dia yang bisa musik, bisa nyanyi, karena bonus-bonusnya itu ada semua di dia. Jadi saya sangat kagum dan percaya bahwa pasti Tuhan yang mempertemukan. Dan setelah saya mengenal kamu, saya semakin kagum dengan karakter kamu, di mana setiap bapak pulang kamu selalu bangun pagi, masak, ke pasar. Jadi itu dia sama orang tuanya sangat berbakti, apalagi nanti sama suaminya juga pasti berbakti. Amin. Dan itu yang membuat aku semakin yakin bahwa kamu adalah jodoh dari Tuhan. Dan waktu terus berjalan, kita berpacaran, mungkin beberapa kali kita pernah berantem, cekcok, itu semua suatu hal yang wajar. Dan ketika kita berantem dan cekcok itu, bersyukurnya adalah dalam hati itu juga bisa selesai masalahnya. Dan aku berharap ke depan juga ketika menjalani sebagai suami istri juga,
ketika ada masalah apapun kita berkomunikasi dan bisa selesai di hari itu. Hanya seperti itu sih. Arti Silalahi sebagai istri untuk seumur hidupku, dan saya berjanji akan mencintai baik dalam suka dan duka, dalam berkecukupan maupun berkekurangan. Saya berjanji. Dalam nama Allah, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, saya, Elsa Juniarti Silalahi, mengambil Yefta Bintang Kurniawan sebagai suami untuk seumur hidupku, dan saya akan berjanji akan mencintai baik suka maupun duka, dalam berkecukupan dan berkurangan. Saya berjanji. Jemaat saya untuk berdiri. Jemaat yang dikasih, apakah saudara-saudara juga bersedia dan berjanji untuk saling mengingatkan, saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehendak Kristus menjadi nyata dalam kehidupan rumah tangga kita, khususnya bagi mempelai sekalian ini? Bagaimana jawab saudara-saudara warga jemaat, apakah bersedia? Mempelai yang berbahagia, Tuhan Yesus telah berfirman, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Firman ini tidak mudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat banyak godaan, tantangan yang mendampingi perjalanan hidup saudara sekalian sebagai suami dan istri. Oh, dia memegang hidup. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku.
Engkau telah pertemukan dan persekutukan mereka dalam ikatan perkawinan. Kiranya Engkau berkenan memberkati dan menguduskan perkawinan mereka, sehingga kehendak-Mu jadi nyata dalam hidup mereka. Allah Bapa sumber berkat memberkati saudara-saudari kita. Yesus Kristus dalam kasih-Nya memberikan kasih dalam membangun rumah tangganya. Roh Kudus sang sumber hikmat dan kemampuan kiranya senantiasa ada di dalam menghadapi segala hal dalam kehidupan rumah tangganya, kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa syukur dan sukacita jemaat atas perkawinan saudara, terimalah Alkitab ini. Sebab Yesus telah berfirman, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Di dalam Injil Matius 4 ayat 4 ini, jadikanlah pegangan hidup kalian, dan Alkitab ini pakailah di dalam bangun rumah tangga kalian, dalam ibadah pribadi dengan Tuhan. Terimalah. Untuk istri, cincin itu bulat sebagai perlambang bahwasanya cinta dan kasih Tuhan tidak ada batasnya. Sekarang kenakanlah cincin ini kepada istrimu, sambil mengingat bahwasanya akan mengasihi istrimu sebagaimana Tuhan yang tanpa batas mengasihi saudara. Sekarang kenakan pula cincin ini kepada suami. Dan tentunya sebagaimana Tuhan yang mengasihi tanpa batas, demikian pula kasihilah suamimu tanpa batas. Sebelum kita menandatangani surat perkawinan gerejawi, bukalah dan sekarang ciumlah dengan penuh sukacita dalam kerendahan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, karena anak kita sudah melangsungkan perkawinan dan menerima berkat Tuhan, saat ini kita persilahkan anak kita ini untuk mohon restu berkat doa kepada orang tua. Silakan. Doakan yang terbaik untuk anak saudara. Restuilah untuk bangun rumah tangganya.
kecil saya dididik untuk jadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Dan orang tua saya selalu mendidik saya dengan jadi anak yang nurut sama orang tua. Saya paling ingat ketika waktu kecil saya selalu mengajarkan bola. Itu suatu hal yang membekas. Dan ketika saya mau kuliah di Surabaya, ayah saya nganterin naik motor, dia ambil cuti dari tempat kerjanya, antar saya ke Surabaya. Itu satu hal yang membekas dan jadi teladan buat saya bahwa dia sangat menyayangi saya, dia sangat mengasihi saya. Saya sangat bersyukur hidup dalam keluarga ini. Ibu saya ini orangnya orang yang sangat sabar, orang yang sangat murah hati. Bahkan dia ibaratnya kasarnya semua keluarga makan semua, dia nggak makan nggak apa-apa. Kasarnya seperti itu. Dia sangat peduli sama orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah teladan yang sangat baik dan berguna bagi saya.